4 emiten bank syariah nih yang sudah kita ambilkan grafisnya begitu, ada BRIS, kemudian ada Bank Net Indonesia, ada Bank BTPN Syariah dan juga Bank Panin Dubai Syariah. Ini kalau kita lihat secara satu persatu dari keempat ini yang menarik untuk dikoleksi yang mana nih untuk para sobat cuan atau koleksi semuanya nih? Kalau dilihat dari kinerja fundamentalnya, saya sih lebih prefer ke satu BRIS, kedua BTPS ya, karena kita di PNB sendiri kita tahu cenderung pergerakan sahamnya, wah, waktu Mhm, 2019 2020 ketika perbankan syariah masih kurang menarik dan hanya BTPS sebagai penguasanya, mhm, PNBS cenderung sideways pergerakannya, jadi nggak menarik. Dan kalau untuk bank sendiri kita belum tahu kinerjanya akan seperti apa ke depannya, jadi kita juga lebih melihat karena kalau dilihat dari prospektus yang dibahas itu Bank Net Syariah itu sebenarnya masih net income-nya masih minus di 2019, 2018 dan baru laba di 2019. Jadi kita harus lihat seperti apa dulu full year-nya di 2020 ini. Kalau memang kinerjanya bagus, mungkin bisa untuk mhm. dikoleksi. Cuman melihat harganya sekarang sudah mencapai 2000, secara valuasi sih menurut saya sih sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau memang mau pertimbangkan daripada banknya lebih ke BTPS-nya. Cuman kalau untuk trading momentumnya masih dapat mungkin untuk di banknya daripada BTPS-nya. Itu sih. Cuman kalau untuk investasi saya lebih prefer menyarankan di saham untuk BRIS dan BTPS. Mhm, baik. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Instagram CNBC Indonesia karena banyak banget ya pertanyaan dari Sobat Cuan karena kita lagi ngomongin bank perbankan syariah begitu. Ini yang dari yang pertama, @Amanda Skar, gimana sih valuasi Bank Dubai Panin? Pertanyaan yang selanjutnya dari @myland_p, bank syariah itu apa benar syariah min atau cuma labelnya doang tapi bisnisnya enggak? Marginnya gimana? Wah menarik ya. Dan yang ketiga dari @berkat_uti, kok BTPS jarang dibahas? Fundamentalnya gimana sih? Nah menarik ya. Menarik pertanyaannya ini Pak Ahmad. Kalau kita lihat dari yang pertama, valuasi Bank Dubai Panin ini seperti apa? Eh, Kalau dilihat dari sekilas valuasinya, PNBS masih cukup tinggi secara valuasi, cuman sorry bukan cukup tinggi sih, nggak cukup baik ya, karena memang masih mencatatkan kalau nggak salah terakhir itu masih rugi. Kalau saya nggak salah data ini datanya masih rugi. Jadi dan cenderung kalau tadi udah kita bahas 2019 2020 sebelum momentum saham BRIS itu naik tajam, pergerakan saham PNBS itu tidak menarik, cenderung sideways. Jadi Mhm, menurut saya nggak terlalu menarik untuk trading dan investasi karena memang pergerakannya juga ini adalah saham yang eksisnya cukup lama di bursa dan pergerakannya nggak terlalu banyak ya. Beda dengan BTPS dan BRIS dan sekarang ada bank. Jadi menurut saya sih kalau memang untuk trading ya ini sebagai follower aja, cuman lebih mau jangan membuat pilihan utama untuk masuk di PNBS. Menurut saya sih itu. mhm. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang meragukan ini sepertinya. Apakah bank syariah ini benar syariah atau cuma labelnya doang nih katanya, tapi bisnisnya enggak. Marginnya seperti apa ini Pak Ahmad? Kalau secara margin keuntungan rata-rata bagus ya kalau dilihat dari bank Mhm, BRI sendiri di kuartal ketiga 2020 laba bersihnya naik lebih dari 100%. Harusnya ini juga udah menjadi katalis positif buat saham BRI sendiri ya. Dan mhm, BTPS juga walaupun turun tapi masih pertumbuhannya masih cukup bagus. Jadi memang eh, saham perbankan syariah ini menarik karena memang secara kinerja perbankan syariah pun pertumbuhannya untuk penyaluran kreditnya masih lebih bagus daripada konvensional. Jadi memang ini menarik buat kita masuk ke perbankan syariah. Kalau masalah beneran syariah atau enggak, harusnya iya karena bagaimanapun juga pengelolaan dana di bank syariah itu dikelola berdasarkan aturan pemerintah dan aturan yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. mhm, Jadi memang nggak berbeda dengan konvensional, mulai dari akad kreditnya, mulai dari pemberian bunganya, mulai dari perjanjian akad kreditnya seperti apa kepada nasabah, pengelolaan dananya nggak sembarangan. Jadi memang mhm, kalau melihat aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan MUI, harusnya ini sesuatu yang berbeda ya. Karena kalau mhm, mungkin merasa teman-teman berbeda karena cuma di istilah, tapi sebenarnya enggak juga karena
di setiap akad di perbankan syariah, setahu saya memang itu harus ada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah bahwa ini akad kreditnya akan diberikan keuntungan berapa buat pihak bank. Jadi walaupun memang jatuh-jatuhnya sama seperti margin, tapi itu konsepnya berbeda. Kalau dari Baik. pihak bank kan yang menentukan adalah pihak bank berdasarkan suku bunga dari Bank Indonesia. Jadi mereka ngambil rate berapa eh, persentasenya untuk eh, dilebihkan dari suku bunga Bank Indonesia. Nah, kalau dari Bank Syariah sendiri ini lebih kepada kesepakatan Bank Syariah sendiri ini lebih kesepakatan antara si nasabah dengan pihak banknya, walaupun banknya sudah menentukan porsinya minimal berapa, maksimal berapa, tapi di situ konsepnya lebih ke syariah. Karena Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.